Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Eka Fitari. Saya di sini akan membacakan, memaknai dan juga menerjemahkan tentang Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 40, 41 dan juga 42 untuk memenuhi tugas ujian akhir Ma'had Darul Hikmah Al-Jami'ah IAIN Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Allah, amma qalilin saking mangsa kang didik, minaz zamani saking mangsa, wama utawi ma iku zaidatun tambahane ngejoraken dateng qalilin, layus bihunna yaktine dadi temen sapa kaum Ad, layasiruna yakti dadi temen sapa kaum Ad, iku nadimin pira-pira wong getun kabeh, ala kufrihim ing atase kafire kaum Ad, watak dibihim lan gorohaken sapa kaum, fa'akhodats moko ngalap hum ing kaum apa as-soihatu pembengok, apa soihatul adabi tegese pembengok berupa adab, wal halaki lan kerusakan, kainatan hale tetep, bil haqi kelawan hak, famatu moko dadi mati apa kaum Ad, faja'alna moko dadekna sapa ingsun hum ing kaum Ad Wusaan ing koyok cecukulan kang garing, wahuwa utawi wusa nabat iku nabatun cukulan, ya bisa kang wis garing apa nabat, aisoyarona tegese ndadekaken sapa ingsun hum ing kaum Ad, mislahu ing umpamane wusa, fil yabasi ing dalem garing, fabuk dan moko adoh minar rahmati saking rahmat, lil qaumi kedue kaum adzalimin kang padha zalim kabeh, al mukaddibin tegese kang gorohaken kabeh, summa ansya'na nuli nyukulna mimba dihim kurunan saking adohi kaum Nabi Hud, aqwama tegese pira-pira kaum akhirin pira-pira kang meneh. Saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 40 sampai dengan 42. Di dalam ayat 40 yang artinya Dia Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Maksud dari ayat tersebut adalah kaum Ad tidak lama lagi akan mendapatkan suatu azab dan mereka pasti akan menyesali perbuatannya. Tetapi penyesalan yang mereka lakukan itu sudah tidak ada gunanya lagi karena mereka terlambat dalam menyadari kebenaran yang ada. Dan ayat 40 ini ada keterkaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 39, yang mana dalam ayat 39 Nabi Hud berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah karena kaumnya ini masih tetap saja mendustakannya dan tidak mau mengikuti ajarannya. Sehingga Allah menjawab doa dari Nabi Hud di dalam ayat 40. Lalu di dalam ayat 41 yang artinya lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Jadi alasan dari penyesalan kaum Ad itu adalah karena datangnya sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Azab itu berupa suara mengguntur yang sangat keras dan dahsyat sekali, sampai-sampai dapat membinasakan semua kaum Ad dan tidak tersisa satupun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab tersebut karena kaum Ad termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka menyekutukan Allah, bahkan mereka menghina seorang utusan Allah, yaitu Nabi Hud. Padahal Nabi Hud membawa kebenaran, berdakwah kepada mereka, kepada kaumnya yaitu kaum Ad, itu tanpa meminta balasan apapun dari mereka, tanpa meminta imbalan apapun. Karena sejatinya imbalan yang paling baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap saja kaum Ad tidak mengindahkan kebenaran yang ada. Mereka tetap tidak mau menerimanya dan mereka terus saja melakukan suatu kemaksiatan. Kezaliman yang mereka lakukan itu sejatinya mereka telah menzalimi dirinya sendiri. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Hud karena dianggap ajaran Nabi Hud itu menyeleweng dari ajaran nenek moyang mereka. Padahal yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Rasulnya, utusannya, yaitu Nabi Hud. Tidak hanya itu, kaum Ad juga memiliki sifat sombong di dalam diri mereka. Kesombongan itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan-kelebihan dan potensi pada diri kaum Ad. Mereka diberikan kecerdasan dan juga mereka memiliki tubuh yang tinggi. Sehingga hal itulah yang membuat mereka merasa bahwa diri mereka lebih baik daripada kaum-kaum yang lain, dan tidak ada kaum yang bisa menandingi mereka. Kesombongan yang mereka lakukan ini membuat Allah murka kepada mereka, sehingga Allah menurunkan azab tersebut. Selain itu, kaum Ad juga diibaratkan sebagai sampah yang tidak membawa faedah sama sekali. Mengapa demikian? Karena orang-orang kafir seperti mereka itu tidak akan pernah bisa membawa manfaat apapun untuk lingkungan sekitarnya dan juga termasuk pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu Allah mengibaratkan mereka dengan sesuatu yang sangat-sangat kotor dan tidak memiliki nilai sama sekali. Itulah suatu azab yang diberikan Allah kepada kaum Ad atas kemaksiatan dan juga kezaliman yang mereka lakukan. Dan setelah itu di ayat 42 yang artinya kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Maksud dari ayat 42 ini, setelah Allah membinasakan dan meluluhlantakkan semua kaum Ad hingga tak tersisa satupun, Allah pun menciptakan sosok umat-umat yang baru, manusia-manusia yang baru, generasi yang baru untuk menggantikan kaum Ad, dan umat-umat tersebut diciptakan jauh lebih baik daripada kaum Ad. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, jadi mudah bagi Allah dalam melakukan dan menciptakan sosok-sosok manusia yang baru untuk menggantikan manusia-manusia terdahulu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah kaum Ad tersebut adalah bahwa kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong, karena kesombongan itu hanyalah milik Allah dan hanya Allah saja yang berhak untuk mengenakan jubah kesombongan. Kita sebagai manusia biasa yang tidak memiliki daya dan upaya apapun,
kecuali dengan pertolongan Allah, maka kita tidak boleh memiliki kesombongan dalam diri ini. Karena jika kita memiliki kesombongan, maka hal itu akan hanya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak berhak untuk menyombongkan diri. Karena sesuatu apapun yang kita miliki, yang ada dalam diri kita sekarang ini, itu sejatinya bukan milik kita, tapi hanya titipan yang Allah titipkan kepada kita. Dan suatu saat nanti, jika Allah mau dan Allah berhak pula untuk mengambilnya kembali. Kita jangan menjadi seperti kaum Ad yang sombong, congkak, dan tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merupakan zat tunggal yang maha esa, zat yang maha kuasa, dan tidak ada satu pun yang bisa setara atau menyamainya. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang mengaku beriman harus senantiasa memohon, meminta pertolongan dan berdoa serta menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula, pelajaran yang lain yang dapat kita ambil adalah kita harus menerima kebenaran yang ada. Jika memang kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara siapapun, maka kita harus menerimanya. Karena sejatinya suatu peringatan, suatu petunjuk itu ditujukan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Karena Allah itu memiliki sifat maha penyayang, maha pengasih. Allah sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan suatu peringatan pada kita untuk tidak melakukan hal-hal kemaksiatan. Karena hal-hal kemaksiatan itu hanya akan membawa mudarat kepada diri kita sendiri. Dan itu membawa suatu penyengsaraan, suatu siksaan, baik di dunia maupun di akhirat, serta mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi kaum Ad yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Hud. Padahal kebenaran yang dibawa oleh Nabi Hud merupakan kebenaran yang nyata, kebenaran yang memang benar-benar ditujukan untuk menyelamatkan kaum tersebut. Tapi mereka menolak dan malah mereka memilih berpaling dari Nabi Hud, sehingga akhirnya mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kisah dari Nabi Hud dan juga kaumnya yang zolim, yaitu kaum Ad. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan, maka itu datang dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.